Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Para sahabatku terindah dimanapun sekalian kita berada, marilah kita untuk senantiasa selalu memanjatkan rasa puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua alhamdulillah masih diberikan kesehatan lahiriah wal batinah, masih diberikan kesempatan untuk selalu menghirup kehidupan dunia yang fana ini dengan penuh kesehatan, dengan penuh kenikmatan, dan insyaallah kita semua masih diberikan akal sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu, mari kita untuk senantiasa menggunakan akal sehat kita untuk kemaslahatan umat semua di dunia ini. Dan selanjutnya marilah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa selalu menyampaikan salawat beserta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, di mana kita semua sebagai umat Islam meyakini bahwa berkat ajaran, berkat bimbingannya, berkat tuntunan daripada Rasulullah SAW, kita berhasil menikmati suatu kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan yang saat ini tersebar meluas di seantero negeri dan juga di seantero jagat raya yang fana ini. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabatku terindah, pada video kali ini saya akan mengulas tentang sebuah ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah, khususnya ayat 269, khusus tentang orang-orang yang berakal sehat atau orang-orang yang mau berpikir terhadap apapun yang dia alami di dunia ini untuk kemaslahatan umat beragama. Dan juga akan saya masukkan juga dengan sebuah hadis Rasulullah SAW tentang pentingnya belajar. Akan tetapi seperti biasa para sahabatku terindah semua dimanapun Anda berada, sebelum saya memulai membacakan surat Al-Quran tersebut, ayat 269 surah Al-Baqarah, seperti biasa jangan lupa untuk selalu tinggalkan like, terus berilah komen-komen terindah Anda, apa yang menurut Anda baik untuk channel terindah ini, silakan berikan komennya. Kemudian insyaallah sebagai salah satu amal jariah kita, silakan bantu share video saya ini sehingga bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan kawan-kawan kita yang kita tergabung di dalam grup-grup WA kita. Kemudian juga jangan lupa untuk subscribe bagi para sahabat yang belum subscribe. Semoga subscribe yang Anda lakukan itu akan menjadi amal jariah kita semua. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan tetaplah stay tune di channel terindah Siyadinats. Insyaallah berkah amal jariah yang kita sebarkan kepada kawan-kawan kita, amal jariah berkat kita menonton video-video Islami, terutama video yang saya unggah ini, akan menjadi catatan tersendiri, akan menjadi amal-amal pemberat kepada kita semua. Insya Allah nanti di yaumil qiyamah segala amal jariah yang kita sebarkan itu akan mendapat perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah semoga mari kita sama-sama doakan kita semua akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Baqarah ayat 269.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Sadaqallahul azim. Dia Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. In English, He grants hikmah to whom He pleases, and he to whom hikmah is granted is indeed granted abundant good, but none remember will receive admonition except men of understanding. Demikianlah para sahabat dari surah Al-Baqarah ayat 269 ini tercermin jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada orang-orang yang mempunyai akal sehat untuk senantiasa selalu berpikir terhadap keberadaannya, terhadap kehidupan di dunia ini. Maksud daripada orang-orang yang berakal sehat ini adalah orang-orang yang senantiasa mengasah akal pikirannya untuk terus berubah dari waktu ke waktu dalam ilmu pengetahuannya, sehingga ilmu pengetahuannya itu bisa berguna bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bagi umatnya, serta lebih besar lagi bagi alam semesta ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa belajar itu seumur hidup. Pada video kali ini saya menekankan bahwa salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang belajar sampai ke negeri Cina. Kenapa dan kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan belajar sampai ke negeri Cina? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa umat Islam itu dianjurkan juga dalam sebuah hadis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, balighunni walau bisin, belajarlah walau sampai ke negeri Cina. Para sahabatku terindah sekalian, pada kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 571 Masehi, itu para penguasa-penguasa dunia itu berada pada kerajaan Romawi dan Yunani di daerah dataran Eropa. Akan tetapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapat gelar Rasul atau kenabiannya, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah hadis kepada para sahabat, kepada para umat ketika itu, dan juga ditekankan balighunni walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini merupakan suatu catatan yang menarik bagi kita umat Islam, para sahabatku terindah sekalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau dan para sahabat yang sedang menyebarkan Islam itu tertekan oleh kaum Quraisy yang selalu memusuhi Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, sehingga pada waktu itu
beliau merasa tertekan sehingga dia mengeluarkan sebuah hadis untuk mempersilakan para sahabatnya untuk hijrah. Dan salah satunya terbentuk hadis ini, bahwa pergilah menuntut ilmu kalian sampai ke negeri Cina. Pada waktu itu Rasulullah SAW sudah memahami bahwa Cina merupakan suatu negeri yang sangat jauh dari Jazirah Arab ketika itu. Akan tetapi para pedagang-pedagang Cina juga telah sampai kepada dataran Arabiah, sehingga Rasulullah SAW pun sempat menyaksikan bagaimana orang-orang Cina itu berdagang, bagaimana orang-orang Cina itu berperilaku, sehingga Rasulullah SAW sangat terkesan dengan cara berdagang orang Cina ketika itu yang lebih mengutamakan kejujuran, sehingga Rasulullah SAW pun mengeluarkan hadis, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dan juga terungkap pada surah Al-Baqarah ayat 269 tadi, berhubungan dengan akal sehatnya manusia yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu senantiasa digunakan. Terus kita sampaikan, kita padukan di sini bagaimana Rasulullah SAW menganjurkan untuk para sahabatnya menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Dampaknya hingga hari ini kita bisa rasakan para sahabatku terindah sekalian. Cina ini merupakan suatu negeri yang sangat besar dengan kekuasaan yang juga yang sangat besar dari zaman dahulu hingga sampai dengan saat ini. Cina masih merupakan sebuah negeri yang termasuk superpower. Bahkan hari ini Cina merupakan kompetitor Amerika Serikat yang paling dahsyat. Kita lihat kenapa Cina bisa seperti itu. Dan para sahabat ketika dianjurkan untuk berhijrah ke Cina, kita juga bisa menyaksikan bahwa terdapat makam para sahabat, dua orang sahabat Rasulullah SAW yang terdapat di provinsi Guangzhou, yang tertulis tahun kematiannya yaitu pada tahun 622 Masehi, ketika Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat untuk berhijrah kemanapun mereka pergi. Ada yang ke Ethiopia, dan salah satunya adalah ke dataran Cina. Dan kita coba pahami para sahabatku, kenapa Rasulullah menyebut negeri Cina, meskipun kita saat ini tahu bahwa pengaruh daripada Islam di negeri Cina cukup juga meluas di daerah Guangzhou, khususnya di daerah dataran Cina ini. Itu artinya bahwa Islam juga diterima di negeri Cina di sana. Walaupun saat ini kita mengetahui bahwa Cina merupakan negara komunis, akan tetapi keanekaragaman agamanya di sana cukup bervariasi. Kita coba lihat para sahabatku, orang-orang Cina pada umumnya itu sangat memegang tradisinya. Salah satu tradisi yang kita masukkan di sini yaitu mereka tetap meyakini dengan suatu prinsip banyak anak, banyak rezeki. Coba kita lihat, coba kita perhatikan di sekeliling kita. Orang-orang keturunan Tionghoa pada umumnya mereka mempunyai anak lebih daripada 2. Dan terutama lagi kita lihatlah pada sekitar kita, anak-anak mereka tidak terbilang. Terkadang jaraknya hanya 1 tahun, bisa 1, 2, 3, 4 sampai dengan 6 orang sampai dengan 7 orang. Dan mereka para keturunan Tionghoa ini sangat optimis bahwa setiap bayi-bayi yang dilahirkan itu pastilah mempunyai rezekinya masing-masing. Makanya kita lihat bagaimana penyebaran atau pertumbuhan penduduk Cina di negaranya sendiri yang telah mencapai 1,4 miliar manusia yang berada di dataran Cina. Akan tetapi kita lihat bagaimana penyebaran di negeri-negeri lain. Saya telah melakukan survei melalui online. Ini hampir di sebagian besar negara-negara di dunia ini ada masyarakat keturunan Cina. Ada masyarakat keturunan Cina meskipun presentasinya bervariasi, dan di masing-masing masyarakat negara yang ada keturunan Cinanya itu mereka mempunyai
keturunan-keturunan yang subur makmur, karena mereka tetap memegang teguh banyak anak, banyak rezeki. Oke, mari kita coba lihat sampel di negeri kita. Kita lihat di Indonesia, jumlah penduduk keturunan Tionghoa ini telah mencapai pertumbuhannya khusus pada tahun 2021 ini, pertumbuhannya mencapai 1,2%, atau saat ini sekitar 3,28 juta. Ini masih perkiraan kasar, tapi survei ini dilakukan oleh seorang ahli di bidang sensus. Kita coba perhatikan, di Indonesia ini ada yang menyatakan bahwa penduduk keturunan Tionghoa ini mencapai 8 juta jiwa. Artinya pertumbuhan yang masif ini membuat warga keturunan Cina bisa tumbuh dengan makmur di negeri manapun mereka berada, dan mereka bisa beradaptasi sebagaimana tumbuhan yang beradaptasi pada setiap lahan yang dia tumbuhi. Coba kita bandingkan dengan kita, umat Islam, dan sebagai bangsa Indonesia yang terlalu ketakutan ketika kita, anak-anak kita yang dilahirkan, kita berusaha untuk membatasinya. Kita berusaha untuk menggunakan alat-alat kontrasepsi agar anak dari kita tidak bertumbuh, hanya membatasinya hanya pada 2 atau bahkan hanya pada 4 paling banyak. Dan dengan demikian, dengan kita sendiri sebagai umat Islam keturunan Indonesia asli, ini kita telah membatasi pertumbuhan kita sendiri dengan menggunakan alat kontrasepsi, sehingga jumlah penduduk Indonesia pun bisa tertekan dengan sendirinya, karena karakter daripada bangsa kita takut terhadap apa yang dikatakan banyak anak, banyak rezeki. Akan tetapi orang kita selalu patuh dengan ketakutan-ketakutan yang nauzubillah, sebenarnya rezeki itu ada di tangan Tuhan. Semakin banyak anak yang kita hasilkan, semakin banyak anak-anak kita, keturunan-keturunan Islam ini, dengan demikian akan semakin banyak pula penyebaran agama Islam di seantero negeri ini, dan terutama lagi di bumi ini. Akan tetapi kita coba lihat keturunan-keturunan orang-orang kita yang berpikiran, padahal yang berpikiran terlalu takut terhadap keturunan yang kita hasilkan ini, sehingga membuat negeri kita semakin terpojok oleh keturunan-keturunan, khususnya di sini adalah warga negara keturunan Cina. Meskipun nasionalisme bangsa keturunan Cina ini tidak diragukan lagi, akan tetapi kita coba lihat di seantero negeri ini, begitu banyaknya keturunan-keturunan warga Tionghoa yang telah menjadi WNI sejak ratusan tahun yang lalu. Dan mereka tidak membatasi pertumbuhan atau kelahiran-kelahiran anaknya, karena kelahiran-kelahiran anaknya itu mereka berprinsip banyak anak, banyak rezeki. Dan bagaimana dengan kita? Coba kita lihat sekeliling kita. Mungkin kalau ada yang penasaran, silakan untuk melakukan survei kecil-kecilan di kelurahan yang Anda tempati saja. Kita ambil beberapa sampel warga negara kita, khususnya umat Islam, jumlah anaknya, ambil agak-agak 20 keluarga, kemudian ambil 20 keluarga dari keturunan Tionghoa, kita jumlah berapa banyak anak yang 20 keluarga ini miliki. Itu merupakan satu sampel yang sangat kecil. Artinya Cina tetap bagus, dia meyakini banyak anak, banyak rezeki. Makanya kita lihat pertumbuhan ekonomi Cina sangat luar biasa masifnya, meskipun kita mengetahui bahwa Cina ini merupakan suatu negara yang sangat handal untuk menciplak produk apapun yang ada di dunia ini, dari produk-produk unggulan yang ada di dunia ini, dan mereka sangat cerdas untuk menciplak, kemudian memproduksinya sebanyak mungkin dengan harga di bawah produk aslinya. Katakanlah KW, kita lihat
produk-produknya. Artinya apa? Warga negara keturunan Chinese, mau muslim maupun tidak muslim, mereka menggunakan akal sehatnya untuk selalu berinovasi. Mereka menggunakan akal sehatnya karena ada anjuran dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggunakan akal sehat dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita sangat jarang sekali menggunakan akal sehat. Orang kita lebih senang menggunakan akal-akal licik, akal-akal cerdik, akal-akal bulus, sehingga kita di antara kita sendiri saling bertengkar, di antara kita sendiri saling menjegal, di antara kita sendiri saling menusuk dari belakang, sehingga sangat sulit kita untuk bisa survive, untuk bisa maju secara ekonomis, untuk bisa maju secara akal pikiran, untuk bisa maju secara ke struktural kenegaraan ini. Karena kita senantiasa diliputi oleh akal-akal bulus, oleh akal-akal licik, oleh fitnah sana, fitnah sini, dengan ketakutan-ketakutan akan tidak terjadinya suatu perubahan dalam diri kita pribadi. Karena apa? Kita tidak menggunakan akal sehat kita. Para sahabatku terindah sekalian, di sini kembali saya mengingatkan, balighunni walau bisin. Rasulullah menganjurkan, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Dan kita melihat para warga keturunan Tionghoa, baik muslim ataupun non muslim di sana, kita cukup mengakui kreativitas berpikirnya, kreativitas menggunakan akal sehatnya untuk survive hidup di dunia ini dan juga untuk survive hidup di akhirat nanti. Dengan demikian mari kita coba mencontoh orang-orang keturunan Chinese yang begitu produktif, yang mereka terutama dalam sisi keturunan, bahwa orang Cina tetap memegang prinsip banyak anak, banyak rezeki. Saya melalui video ini mengajak kita semua untuk selalu menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu takut terhadap kehidupan dunia ini. Jangan terlalu takut Anda tidak mempunyai jabatan. Jangan terlalu takut bahwa anak-anak Anda yang akan dilahirkan itu tidak makan. Karena dengan memperbanyak keturunan kita, itu berarti kita juga memperbanyak generasi-generasi muslim dan muslimah ke depannya, yang insya Allah akan meneruskan ajaran-ajaran Islam melalui keturunan-keturunan kita. Jangan kita membatasi karena kita takut tidak mampu memberi makan. Kalau kita mempunyai prinsip seperti itu, berarti kita telah menihilkan atau meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apa yang diciptakan dunia ini, termasuk anak-anak dari keturunan kita, sebanyak apapun keturunan kita itu, yakinlah semua pasti ada rezeki yang telah dipersiapkan. Mari kita cetak generasi-generasi Islami melalui keturunan-keturunan kita, dan jangan kita menghambat keturunan-keturunan Islami yang mempunyai kewajiban untuk meneruskan ajaran-ajaran Islam di muka bumi ini, dengan selalu bertawakal kepada Allah dan dengan selalu menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu dibarengi dengan usaha-usaha yang maksimal dari kita. Demikian para sahabat, saya sekali lagi mengklaim di sini bahwa ini bukan merupakan suatu provokasi terhadap etnis Chinese, akan tetapi ini merupakan suatu anjuran daripada Rasulullah bahwa kita dianjurkan untuk menuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dan sini saya analogikan bahwa kita harus menuntut ilmu seperti mana orang-orang Cina menggunakan akal-akal sehatnya untuk tetap survive, untuk tetap menjadi unggul dalam kebudayaannya, dalam eksistensinya di dunia ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.